Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan kali ini gue dapet kiriman cukup fantastis. Wow, fantastic baby. Oke, gue bakal unboxing KZ-ZEX Pro yang baru aja datang, dan gue dikirimin juga review unit dari Estel & Kern. Kalau kalian yang udah masuk di hobi ini cukup lama, tau lah ya Estel & Kern, brand premium dari Korea. Dan ini adalah DAP terbaru mereka, DAP yang low range terbaru mereka, dan juga DAP high range terbaru mereka, dan juga ayam pertama mereka. Wow, jadi thank you dulu untuk kztws.com dan juga untuk Estel & Kern ID yang udah kirimin gue review unitnya. Untuk harga sendiri ZX Pro berapa ya? Gue belum cek sih, jujur aja gue belum cek. Mungkin 400, 500, 300 ribu, nggak tahu. Kalau ini gue udah cek, Estel & Kern Zero One, ayam pertama mereka itu 10 juta. Wow, gue nggak nyangka. Lalu kemudian ini AK SR25, bukan AK SR, AK ya, dia Estel & Kern tuh brandnya, tapi serinya yang paling bawah itu biasa disebut AN Norma, lalu di tengah itu AN Futura, dan paling tinggi itu AN apa? Ultima. Oh iya, ini AN Norma AK SR25 Mark II. Dan ini adalah AK SP2000T, AN Ultima SP2000T. Harga dari SR25 Mark II ini sekitar 11-12 jutaan kalau gue nggak salah. Dan SP2000T ini harganya 35 juta. Wow. Oke, langsung aja, tapi gue akan taruh dulu ini barang mewah ini. Akan gue unboxing dulu, lalu nanti gue akan kasih first impression satu-satu. Kalau untuk si ZX Pro ini sih, aduh, KZ. Lagi-lagi biasa banget build-nya ya. Ini seperti biasa sliding. Lagi-lagi biasa, seperti biasa, KZ-ZEX Pro. Ini tuh udah banyak banget yang request ya. Tulisannya 6 unit electrostatic and dynamic hybrid earphone. Seingat gua padahal dia ada BA-nya deh. Coba lihat, ada nggak? Bentar nggak? Tidak ada penjelasannya sih di sini, KZ-ZEX Pro. Seingat gua tuh dia 1 DD, 1 BA, 1 magnetostatic. Gua nggak mau nyebut dia elektrostatik karena bukan. Entah kenapa di marketingnya atau segala macam menyebutnya elektrostatik ya. Ternyata ini agak berat loh. Untuk bentuk yang agak kecilnya kok agak berat ya. Dan faceplate-nya lihat ya. Kalau gue sih ngerasain yang keren. By the way, abaikan tangan gue lagi sakit dikit sih memang. Biasa itu dari bawaan. Sejak lahir tangan gue emang rada luka. Wow. Lihat nih, secara faceplate hitam gini keren juga sih. Lalu ada vent hole-nya mengingatkan sama si CCA CA16 Pro. Dan ini ada ear tips, dan juga ini ada kabelnya. Kabelnya lagi-lagi tipe yang baru ya. Gimana emang gue suka sih tipe baru ini. Walaupun tidak braided, tapi sepengalaman gue di CCA CA16 Pro, lalu di Blonde Mini, sama di CCA NRA, kabel tipe ini nih lebih lentur dan lebih enak dipakai dalam waktu lama, tidak gampang mengeras. Ini R, dan ini L. Secara build sih mengingatkan gue sekali lagi sama DQ6 ya. Keren sih. Nah, gue membahas yang lain deh. Secara build quality, ini gue singkirin dulu. Nanti diberesin. AK01. Ini bentuknya cukup menarik. Dia ada lambang AK-nya di sini ya. Estel & Kern di sini A. Lalu bodinya gue nggak tahu pakai apa, cuma kayak bahan aluminium, karena gue nggak yakin stainless steel karena ringan rasanya. Dan juga kabelnya braided seperti ini. Untuk 10 juta, ayam ini terlihat normal, biasa aja. Cuman yang unik mungkin ini jarak nozzle-nya, lihat ya. Ini cukup panjang, cukup segitiga. Gue nggak yakin ini fittingnya enak di gua sih. Tapi secara bentuk sih biasa aja. Ini MMCX ternyata guys. Gue kira dual pin. MMCX kabelnya seperti ini. Kelihatannya sekilas fitnya kayaknya nggak terlalu enak di kuping gua.
Lalu kemudian gue akan nyalakan dulu Estel & Kern AK SR25 Mark II. Ini tombol on-nya itu yang paling atas ya. Karena gue nggak nemuin tombol yang lain. Tadi gue coba pencet-pencet juga nggak nyala. Dan lucu lihat ya, ini ada 4 tombol. Lalu tombol yang paling atas tuh kayak ada cekungannya sendiri yang menonjol gitu. Jadi kalau lu pegang, oh kerasnya ini tombol on-off. Gue pribadi cukup yakin ini satu pasti ada yang next sama previous song, satu lagi pause play. Yakin, karena di mana-mana kebanyakan di HP begitu. Layarnya memang miring guys begini, tapi tajam banget loh. Gue nggak tahu kelihatan video nggak, tapi tajam banget layarnya, serius. Kok keren sih. Wah, keren banget nih. Lalu kemudian ini, kedengeran gak nih krek-krek-kreknya? So satisfying. Ini scroll wheel-nya enak banget guys, demi apa. Lalu ini ada volumenya juga bentuknya segitiga gitu ya. Keren banget ini. Gue udah lama nggak pegang produk AK ini, generasi terbaru, keren. Oh ya, tuh bisa naik turun sendiri. Oh. Ya, seperti biasa lah kontrolnya mah. Oh, ini ada apa ini? Floating button seperti Apple ya. Oke, cukup menarik. Gue belum baca speknya bla bla bla. Yang jelas gue lihat ini, seingat gue juga ini tuh produk pertama AK yang mereka pakai 3 colokan. Ada balance 4,4, 2,5 sama 3,5 sekaligus. IN Norma tuh ya, IN Norma. Keren sih. Ini keren banget. Serius. Satu lagi, kita nyalain yang paling mahal ini, si AN Ultima. Tadi ada AN Ultima nggak? Oh bener dong, AN Ultima ya, kelihatan AN Ultima. Loh, ini ada lampunya guys. Gue nggak tahu kelihatan kamera nggak? Ini ada lampunya kecil gini, nggak terlalu nyala sih, tapi oke, ini besar ya. Sekilas walaupun keren banget. Oh ya, by the way, ini tadi tombolnya gue yakin sama pause play sama preview sama next song. Di atasnya kali ini ada tombol on off-nya, dan di sini ada juga tadi yang balance 4,4, balance 2,5 sama 3,5 mm. Layarnya gede, ini melebihi HP gue kayaknya. Tapi kalau dipegang tangan ya ini agak berat. Kelihatan nggak guys? Ini ada lampunya ya loh. Gue belum. Ini pasti color indicator buat sesuatu. Tapi gue belum coba-coba. Waduh, ini besar banget sih. Tapi kenapa ya? Sekilas, gue nggak tahu, mungkin karena album artnya. Sekilas DAP ini tidak si SP2000T ini. Gue nggak tahu. Kayaknya layarnya itu tidak setajam SR25 Mark II. Gue nggak tahu apakah kelihatan nggak sih. Kalau dari gue yang ini malah yang kecil ini malah lebih tajam soal warnanya. Tapi ini mungkin cuma perasaan doang sih. Tentunya akan gue coba dulu, akan gue kasih first impression-nya. Gue paling play 1-2 lagu aja dulu. Oke, tadi gue udah coba semuanya bentar, ya baru 2-3 lagu lah. Jadi first impression gue buat KZZX Pro ini, dia kayak yang gue denger sekarang tuh kayak dia energik suaranya, tapi masih V-shape. Kayak balik ke signature-nya yang lama, tidak se-smooth NRA ataupun CCAC 16 Pro. Tapi ya mungkin gue sedikit kecewa sih. Gue berharapnya tadinya ini tuningannya bakal real good gitu. Taunya gue nggak mendapat yang gue cari, atau apakah karena baru out of the box, belum di burn in atau apalah. Anyway, tapi gue nggak terlalu berkesan sih. Dan incoherency itu jelas banget, kayak dia driver bassnya tuh pakai dynamic, lalu kemudian vokalnya itu pakai balancer mature, treble-nya pakai magnetic. Itu buat gue timbernya jelas banget berbeda. Jadi ya gue nggak terlalu suka sih. Lalu kemudian untuk si AK01 ini cukup bagus. Dia punya signature tonality yang buat gue lumayan balance. Tapi harganya kalau kita ngomong 10 juta, gue nggak ngerasa ini technical levelnya tuh setara dengan 10 juta lainnya yang gue ada pernah coba. Ya mungkin gue bakal denger lama-lama lagi, dan gue bener, ini bentuk segitiganya gini, ini buat kuping gue ini nggak masuk akal guys. Karena maksudnya kupingnya tuh seolah cuman disangga sama ear tipsnya ini yang masuk ke kanal telinga, sedangkan ininya tuh nggak bersandar pada apa-apa karena dia jauh secara jarak. Ini fittingnya aneh banget sih di kuping gue. Lalu kemudian, nah tapi buat gue dua ini mantep banget sih. Yang SR25 Mark II ini serius, pemakaian tuh enak banget, satu tangan kayak gini, lalu tinggal ganti-ganti volume apa ini dan lancar, speednya enak. Layarnya tetap gue ngerasa layarnya mantep banget ini, dan suaranya itu cuy
bersih. Apalagi tadi kan gue bandingin sama DX160 gue ya. Ini tuh jelas langsung berasa ke SR25 Mark II, suaranya tuh makin bersih, stagingnya makin sempit sebenarnya, tapi suaranya tuh makin bersih, detail level sama, dan buat gue suaranya tuh somehow neutral-ish warm, karena gue nggak ngerasa dia ada yang digambar-gemborin banget dari frekuensinya, tapi gue ngerasa bagian treble-nya itu lumayan smooth. Lalu kalau misalnya si SP2000T ini emang nggak bohong guys, pertama kali gue coba, oh ya gue mau nunjukin sesuatu juga, ternyata dia itu punya 3 tipe ampli. Ini OP, lalu kemudian hybrid, kelihatan nggak dia ada pilihan di atas, dan juga tube amp di sini. Tadi gue coba itu paling berkesan dengan tube amp sih, itu vokalnya, waduh. Yang pertama kali gue coba di sini itu satu yang berasa itu satu stagingnya tuh langsung push kayak lebar, lega banget, dan juga vokalnya sweet banget. Gue ngerasa sih signature soundnya lumayan mirip di antara berdua ini. Cuma ini kayak ditingkatin beberapa kali lipat secara teknikalitas. Ini gila sih. Ini langsung gue denger tuh kayak, megah banget. Dan bersih, dan juga sweet vokalnya. Kayak, waduh. Cuman ya, yang tadi gue coba ya, ini tidak enak digunain pakai satu tangan. Mungkin tangan gue kecil juga, tapi ini buat gue kurang enak. Karena nggak nyampe segala macam, itu kurang enak. Enaknya tuh kayak pakai 2 tangan gini loh, secara penggunaannya. Kalau yang ini pakai satu tangan ini enak banget. Di serius ini kalau dibuat jalan-jalan apa ini enak banget, ringan lagi. Gue nggak yakin ini bakal, misalnya pun gue punya duit, gue beli ini ya, gue bakal masukin ke kantong ini dibawa-bawa enggak. Tapi kalau ini gue sangat kebayang dimasukin kantong, dibawa jalan-jalan. Oke, rasanya gitu aja untuk unboxing serta first impression beberapa barang ini. Tentunya ini baru first impression. Mungkin sekali nanti bisa berubah ke nantinya setelah gue banding-bandingin, gue denger lebih banyak lagu dan segala macamnya. Tapi itu dulu sementara. Stay tune in After Sound Review dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.